Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Amin. Di sini sejuk sekali ya. Bisa dilihat di belakang Fiona, pemandangannya bagus banget. Subhanallah. Oh ya, teman-teman. Tadi di Instagram Fiona sudah bukan mengajukan sih, lebih tepatnya melakukan nawaran kali ya. Nawaran bagi teman-teman yang pengen tanya-tanya sama Fiona, bisa tinggalkan pertanyaan. Dan tadi Fiona lihat sudah, alhamdulillah, cukup bagus sekali responnya dari teman-teman ya. Fiona tidak menyangka ini. Oke, kita langsung saja ini. Dari beberapa pertanyaan akan Fiona bacakan beberapa saja ya. Karena kalau misalnya satu-satu bisa 1 jam lebih, nanti kasihan teman-teman, nanti bosan ya. Oke, lanjut pertanyaan yang pertama. Waduh. Ini ada dari yang namanya Instagramnya Angkringan Ajib. Widih, ngeri. Pertanyaannya, Mbak Fiona, saya mengikuti cerita Mbak dari awal. Sudah berapa lamakah Mbak Fiona dulu jadi Nyai Selendang Kuning? Oh, iya, ini saya ingat pertanyaan ini. Pertanyaan ini pernah muncul sewaktu saya dulu masih di pondok. Dan saya jawab lagi aja ya, singkatnya. Jadi ceritanya waktu itu saya masih jadi Nyai Selendang Kuning, ada kok untuk berbulan-bulan itu. Kurang lebih ya 3-4 bulanan, kurang lebih sekitar segitu. Untuk pertanyaan atau penjelasan lebih lanjut bisa ditonton di channelnya Gus. Ada kok, kan sewaktu saya podcast sama salah satu santri yang di sana. Oke, pertanyaan yang kedua. Nah, ini ada dari pertanyaannya ini titik A02. Assalamualaikum Mbak, kapan tur ke Dumai? Salam Dumai Mbak. Waalaikumsalam. Wah, kalau ditanya kayak gini pertanyaannya gampang. Siapin aja tiketnya. Bercanda. Oke, pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ini Fiona agak bingung ya milih-milihnya karena lumayan banyak ini. Oh, ini ada dari Afif Rezwan. Mbak Fiona, suka lelaki kaya atau lelaki yang apa adanya? Kalau ditanya gitu sebenarnya dua-duanya nggak apa-apa sih. Maksudnya kriterianya ya, bukan 2 orang maksudnya. Berkecukupan tetapi low profile itu juga nggak apa-apa. Yang apa adanya tapi tidak sombong itu juga tidak masalah. Yang penting bisa berbakti kepada orang tua dan taat sama agama. Seperti itu sih. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya. Oh, ini ada dari Fioners Official. Maaf. Mbak, mau tanya nih. Mbak Jateng di mana ya? Soalnya saya tahun depan mau ke Jateng, kalau dekat mau mampir. Wah, Jateng, Jawa Tengah. Saya ke Jateng ya. Beberapa hari yang lalu saya sempat ke sana. Tapi untuk sekarang ini saya lagi di Jawa Timur. Masih ada hal yang harus diselesaikan dulu di sini. Nanti insya Allah apabila tidak ada halangan, apabila Allah mengizinkan,
Insya Allah Fiona pasti datang ke Jateng. Oke, next. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pianaps. Pertanyaannya, Assalamualaikum Mbak Fiona, gimana kabarnya? Kapan kumpul bareng tim Kapalang lagi sama Mbah Tompel juga? Hayo bareng-bareng lagi, kangen suasananya. Salam dari Kuningan, Jawa Barat. Sampurasun. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya baik. Untuk kumpul bareng akang-akang tim Kapalang sama Ayah Tompel, insya Allah ya. Kalau Fiona di sini sudah selesai dulu urusannya, gabung lagi nanti sama mereka. Ini Fiona juga kangen sebenarnya sama suasana mereka. Fiona merasa punya keluarga baru, abang-abang yang banyak. Kalau dalam bahasa Jawa itu istilahnya ngopeni. Mungkin untuk teman-teman yang tahu bahasa Jawa ya, ngopeni. Atau bahasa Indonesianya itu apa ya? Ngasuh kali ya. Iya, mereka itu ngopeni Fiona sekali itu. Baik banget. Alhamdulillah diketemukan dengan mereka juga. Oke, next question. Dari Dinda Agustin 3. Kak Fiona, makanan favorit kakak apa? Untuk makanan favorit, Fiona sebenarnya nggak rewel ya, cuman lebih suka makan buah-buahan aja. Biar lebih sehat. Juga untuk efek sampingnya nggak terlalu berbahaya sekali, kecuali untuk orang-orang yang memang alergi atau memang dari sananya tubuhnya tidak bisa menerima beberapa kandungan dalam buah-buahan. Oke, next question. Mana ini? Oh ini dari Alpian 9886. Pertanyaannya, udah punya calon belum Kak Fiona? Waduh. Kalau ditanya begitu, ya Fiona bakal jawab belum. Tapi Fiona masih ingin fokus untuk mendekatkan diri dulu, untuk memperbaiki diri. Karena kalau menurut Fiona, kalau yang Fiona lihat juga, itu kalau misalnya kita mau punya pasangan nih, kita harus bisa mencintai diri kita sendiri dulu, harus bisa menghargai diri kita sendiri dulu, baru insya Allah kita otomatis bisa menghargai calon pasangan kita nanti. Jadi Fiona ya masih fokus sama diri Fiona sendiri lah. Next question. Mana ini? Oh ini ada ini. Dari Ari Firmansyah. Emang cantik itu selalu menang ya Mbak? Kenapa setia malah ditinggalin? Waduh. Cantik itu relatif. Cantik itu nggak hanya dari luarnya doang. Setiap wanita di seluruh penjuru dunia cantik dengan gayanya sendiri. Kenapa setia malah ditinggalin? Simpelnya gini aja. Berarti mungkin belum jodohnya. Mungkin Allah punya rencana yang lebih baik. Bakal disiapin yang lebih jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Gak usah khawatir kalau soal jodoh mah. Sudah ada Allah yang ngatur. Tinggal kitanya aja yang jemput. Oke, next question. Nah ini ada dari Koncolos. Halo Mbak, apa cita-cita Mbak yang belum tersampaikan? Yang belum tersampaikan itu udah pasti naikin haji orang tua ya. Karena gimana pun juga
Walaupun orang tua bilangnya ingin membahagiakan anak terlebih dahulu, tapi sebagai anak juga pastilah ingin orang tuanya juga bahagia. Salah satunya ya, naik haji. Orang tua itu pasti pengen naik haji bagi yang muslim. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mana ini ya, Fiona agak bingung ini karena agak banyak pertanyaannya. Mana tadi ya? Oh ini ada ini. Fiona, ini dari Bunga Cinta Herlino. Fiona umur berapa? Udah punya pacar apa belum? Aku juga Jawa Timur. Sudah dijawab tadi sama Fiona ya? Belum. Jawa Timur ya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan, insya Allah bisa silaturahmi lah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Idah LMTZZ Kiah. Hai Mbak Fiona, Pak Kusadewo. Pengen kasih tips atau kesan pesannya tentang bagaimana caranya bisa mengatasi atau menghadapi suatu masalah dan bagaimana caranya belajar dari masa-masa kedewasaan. Oh, ini Mbak Idah. Jadi Mbak Idah ini pengen dikasih saran tentang cara mengatasi atau menghadapi suatu masalah di saat masa dewasa awal gitu ya. Kalau yang Fiona tahu atau Fiona belajar sedikit banyak, menurut Fiona, mohon maaf nih kalau misalnya Fiona salah ya, tapi kalau mbaknya menanyakan pendapat dari Fiona, menurut saya itu yang pertama harus bisa memaafkan diri sendiri terlebih dahulu. Karena seburuk apapun masalah atau seburuk apapun masa lalu kita harus bisa menerima diri kita sendiri seutuhnya. Dengan cara apa? Yaitu tadi, memaafkan diri sendiri. Menerima bahwa ini memang sudah terjadi, harus legowo. Kita harus bisa menerima itu terlebih dahulu. Maka dari situ nanti insya Allah otomatis kalau kita legowo itu tahulah secara otomatis, oh ya saya tahu harus seperti ini. Step-stepnya ikuti aja, ngalir gitu aja. Itu sedikit tips dari Fiona ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Tiara Kanza. Mbak Fiona, gimana awal mulanya Mbak Fiona bisa kayak gini? Maksudnya jadi kayak bisa punya kemampuan seperti ini gitu. Salam dari Purwakarta, Jawa Barat. Stay safe and stay healthy Mbak Fiona. Pertanyaannya sedikit berat ya. Sebenarnya Fiona itu tidak punya kemampuan apa-apa. Semuanya itu atas izin Allah, atas kehendak Allah. Fiona tidak mau mengklaim sebagai orang yang ahli, sebagai orang yang pintar dalam hal spiritual atau dalam hal yang lain misalnya. Fiona nggak mau untuk mengklaim semua itu. Karena apa? Karena jika bukan atas izin Allah, jika bukan kehendak dari Allah, ya Fiona tidak mungkin bisa kenal dengan teman-teman, dengan guru besar Gus Idris dan guru-guru spiritual yang lainnya. Jadi seperti itu. Oke. Next question. Dari
Aisyah Citra. Mbak Fiona, kapan bersatu sama guru Gus Idris dalam menghadapi Osman? Beberapa hari yang lalu itu Fiona berusaha untuk mencari guru besar sewaktu beliau dibuang oleh Osman. Untuk membantu Fiona, insya Allah apabila Allah menghendaki, apabila tidak ada halangan, insya Allah Fiona pasti akan datang ke sana, datang langsung untuk membantu. Ya, doain aja ya. Next question. Oh, ini bukan pertanyaan sih, tapi ini Fiona mau bacakan aja. Dari Nabila Putri Az-Zahra 944. Pengen ketemu Kak Fiona. Ya, ayo aja. Asalkan kalau misalnya ada waktu atau insya Allah kalau memang ada kesempatan, bisa kok untuk ketemu. Ini teman-teman, ini kayaknya udah mau jam berapa sih nih? Oh, oke. Udah mau asar ini ya, tapi bolehlah Fiona lanjutkan. Mungkin tinggal 5 pertanyaan lagi ya. Oke, next question. Dari Coki EDZ. Tempat tanggal lahir Kak Fiona, tempatnya saja ya. Tempatnya Malang, Jawa Timur. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari It's Dahajeng. Dia Hajeng. Pertanyaannya, Mbak Fiona tinggal di mana? Tinggal di Malang, Jawa Timur. Tinggalnya sebenarnya di situ. Tapi untuk beberapa hari yang lalu Fiona ya sempatlah singgah di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Maaf ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oh, ini udah tadi. Mbak Fiona dari Putra Herex 023. Mbak Fiona umur berapa? Di atas 20 tahun. Gitu. Next question. Nah, ini bagus ini. Ada dari Zava Relaxi. Mbak Fiona dikasih tongkat sama Mbah Tompel. Mbah Tompel dapat dari mana tongkat itu? Semoga dijawab. Mbah Tompel dapat dari mana tongkat itu? Yang jelas Mbah dapat untuk dikasihkan atau diamanahkan dari Fiona itu atas izin Allah. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Udah 4 pertanyaan tadi ya. Ini ada dari Putra Herex lagi. Putra Herex 023. Ini ada 2 pertanyaan ini. Saya bacakan semuanya aja ini. Yang tadi pertama udah ya. Mbak Fiona, cari jodoh pasangan lelaki ciri-ciri kayak apa? Ciri-cirinya. Pasangan lelaki ciri-ciri kayak apa? Yang satu udah pasti jelas itu sehat mental ya, itu udah pasti ya. Itu udah pasti. Gak muluk-muluk, asalkan bisa apa ya istilahnya tuh bisa mencintai Fiona, bisa mencintai dan menerima Fiona apa adanya, termasuk keluarga, termasuk keadaan keluarga Fiona. Terus juga yang paling utama sih juga ibadahnya lah. Kalau misalnya laki-laki tidak mencintai ibadahnya, ya gimana bisa mencintai Fiona juga. Itu pun juga berlaku untuk teman-teman cewek di luar sana. Kalau ini sedikit tips dari Fiona ya, mohon maaf sekali bukannya Fiona
bermaksud untuk menggurui, tapi ya bisa dijadikan referensi lah. Untuk teman-teman cewek yang di luar sana mencari calon pasangan, lihat aja dulu dari agamanya. Kalau dia agamanya bagus, kalau dia memang nomor satu cinta sama Tuhannya, otomatis nanti dia juga cinta sama kamu. Perlakuannya, perkataannya itu pasti otomatis mencerminkan dirinya yang cinta dengan Tuhannya. Itu sedikit tips dari Fiona. Kayaknya ini tadi udah banyak juga pertanyaannya ya. Oh, satu lagi nih kayaknya dari Karman, mau satu lagi nih Karman. Oke, satu lagi. Ini pertanyaannya sama sih, beberapa pertanyaannya, tapi nggak apa-apa deh. Fiona jawab dari Dewi Anggraini 96. Mbak, kenapa dulu bisa jadi selendang kuning? Salam dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Penjelasannya bakal panjang, maka dari itu Fiona jawab, tonton aja di podcastnya Gus Idris. Oke, kayaknya nih udah cukup ya teman-teman. Juga udah mau sholat asar ini. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Fiona senang sekali atas responnya yang luar biasa dari teman-teman. Dan alhamdulillah ya, ini pemandangannya bagus sekali. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila Fiona banyak salah kata dan salah perbuatan, di mana menurut teman-teman jawabannya tidak memuaskan atau kurang. Mohon maaf sekali. Oke, sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Ikuti terus ya. Kalau biasanya YouTuber biasanya gitu. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuh. Kayaknya baru pertama kali nih Fiona bilang kayak gitu. Oke, sampai jumpa, sampai sini dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.